Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dakwah dan ilmu komunikasi. Saat ini Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sedang berlangsung workshop international public lecture dengan tema Global News Ecosystem in the Digital Era, Lessons from Russian Today (RT). Acara ini diselenggarakan oleh Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam dan Jurnalistik serta menghadirkan narasumber dari media internasional termasuk perwakilan dari Russian Today (RT) serta akademisi dan praktisi komunikasi. Kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan mendalam tentang peran jurnalisme global di era digital, serta tantangan yang dihadapi media dalam menjaga akurasi dan kredibilitas informasi. Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta hari ini menghadirkan Denis Bolotsky, perwakilan dari Russia Today, yang membahas ekosistem berita global di era digital. Untuk mengetahui suasana dan jalannya acara, kita sudah terhubung dengan reporter kami. Selamat siang pemirsa, saya Akila Mutia Kansa saat ini sedang berada di Teater 2 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Pada siang ini saya sedang melakukan liputan kuliah umum bertema Global News Ecosystem in the Digital Era yang dihadiri oleh mahasiswa program studi jurnalistik dan komunikasi penyiaran Islam. Saya ingin mengetahui pendapat para peserta mengenai materi yang disampaikan pada kuliah umum siang ini dan bagaimana mereka melihat ekosistem berita digital saat ini. Baik, saya sedang bersama dengan Saya Kemal. Anya, Dinda. Oke Kak, aku punya pertanyaan mengenai materi hari ini. Poin apa yang paling menarik atau paling membuka wawasan Kakak sebagai mahasiswa? Tentunya karena media yang hadir saat ini adalah Russian Today. Tentunya media tersebut secara keseluruhan ingin mengedukasikan kepada kita sebagai mahasiswa jurnalistik bahwa segala informasi yang beredar di sosial media ataupun internet saat ini itu didominasi oleh propaganda barat. Maka dari itu Russian Today datang kemari itu tujuannya ingin mengedukasi kepada mahasiswa jurnalistik khususnya karena kita sebetulnya mempunyai tanggung jawab yang lebih untuk bisa betul-betul melek tentang informasi yang beredar saat ini, sehingga informasi yang ada di Indonesia khususnya gitu, yang tersebar di Indonesia itu tidak bias dengan kebarat-baratan informasi yang didominasi sekarang kan oleh barat gitu ya, you name it lah, CNN, BBC dan lain sebagainya begitu. Jadi bagi saya itu sebetulnya poin pentingnya, kita sebagai mahasiswa harus betul-betul bisa tahu mana berita yang hasil dari propaganda, mana berita yang memang betul-betul itu menyuarakan untuk daerah tersebut ataupun isu tersebut untuk betul-betul di-up, kayak gitu sih. Kalau dari Kakak ada yang menarik di materi hari ini? Kalau aku pribadi itu dari secara narasumbernya itu luar biasa banget ya. Terus juga suatu kehormatan banget mereka bisa hadir ke sini, terutama yang tadi dari Rusia itu pertama kali itu suatu kehormatan banget buat kita sebagai tuan rumah, sebagai menyambut tamu beliau juga. Dan tentunya dua narasumber kita tuh nggak kalah hebat, dan satu hal yang aku apresiasi adalah yang aku banggakan adalah motivasi serta mimpinya beliau tuh sangat banget tinggi. Terus arti juga netral, enggak memihak salah satu atau mencondongkan salah satu. Terus juga aku juga mungkin suatu saat bisa hebat seperti beliau. Untuk kakak sendiri, kalau aku sebenarnya lebih kayak ke nge-highlight ke artinya. Jadi tuh arti itu di sini tuh lebih kayak ke dia tuh mengenalkan diri sebagai Russian gitu sebenarnya, karena ternyata di Russia itu kan memang dia ada konflik ya dengan Ukraina sendiri. Jadi dia tuh pengen ngejelasin bahwa ternyata tuh Russia tuh nggak segitunya gitu tentang konflik ini gitu. Jadi dia mau menjelaskan lebih secara halus lah dia tuh sebenarnya gimana dengan dia tuh mewakilkan sebagai media kan terutama gitu sih. Jadi gitu aja. Oke Kak, sebagai seorang Gen Z nih ya, kita seorang Gen Z nih yang hidup di era serba cepat dan penuh dengan teknologi ini, kita kan pasti udah gak asing lagi ya Kak dengan banyaknya berita hoaks yang merajalela. Nah, pastinya Kakak pernah juga ngerasa kebingungan sama suatu informasi di media sosial. Lalu bagaimana cara Kakak untuk memilah apakah ini informasi yang
kredibel atau asli atau justru ini berita yang palsu? Oke, pertama kita harus betul-betul tahu bagaimana caranya fact checking, memeriksa fakta yang sebetulnya, berita sebetulnya beredar di masyarakat seperti apa. Karena kita tahu bahwa informasi yang beredar saat ini dan juga dengan hadirnya homeless media, di mana media homeless media ini hadir dengan mereka sebagai media penyedia informasi kepada masyarakat, tetapi secara legalitas oleh Dewan Pers itu mereka nggak punya, sehingga homeless media ini terkadang memberikan informasi yang pertama bias, kedua itu disinformasi atau misinformasi gitu. Jadi hal yang utama adalah kita sebagai mahasiswa jurnalistik khususnya harus tahu betul-betul bagaimana fact checking. Kita harus betul-betul tahu bagaimana memeriksa fakta daripada sebuah berita yang beredar di masyarakat. Karena itu adalah kunci untuk bisa kita sebagai masyarakat, mahasiswa khususnya, mengedukasi ke masyarakat sekitar agar masyarakat sekitar itu terhindar dari hoax gitu. Untuk kakak, kalau dari aku sendiri itu jangan jangan gampang FOMO lah ya sama orang-orang kayak ada berita ini dikit langsung percaya gitu. Apalagi kayak kalau mungkin ada pernah dengar kayak kalau vokatif belum terbit jangan percaya gitu, istilahnya jangan kayak gitu. Terus lebih ke kita pintar-pintar aja, apalagi kan sekarang pakai AI ya, yang banyak tuh video presiden, menteri, segala macam yang padahal dia nggak ngomong itu tapi diterbitkan, diluarkan oleh AI kayak gitu. Jadi untuk memilah dan memilih kita berita yang ingin kita sampaikan atau ingin kita baca, kita terapkan, itu juga harus harus pintar-pintar, dan kita juga mengedukasi ke orang tua kita, terutama kayak ayah ibu kita tuh rentan banget kan, kayak ini apa ya gitu, kok ada gini, misalkan ada video kebakaran terus taunya nggak kebakaran. Itu lebih ke kita saling mengingatkan dan kita saling jaga satu sama lain biar hoax, apalagi AI itu sendiri nggak memakan kita, tapi kita menggunakan itu sebagai dalam kebijakan gitu sih. Kalau kakak sendiri gimana? Dari aku sendiri itu sebenarnya tuh lebih ke literasi digital, karena butuh banget ya, nama juga di digital ini yang banyak hoax misinformasi. Kalau misalnya kita nggak bisa memilah-milih yang namanya bacaan itu sendiri, yang gimana kita supaya cari kesimpulan sendiri, itu lebih kayak ke gimana caranya biar supaya kita tuh ngambil informasi dari informasi tersebut gitu. Oke, terakhir sebagai seorang masyarakat yang terus membutuhkan media, apa harapan kakak untuk media di masa depan agar lebih kredibel dan berpihak pada publik? Oke, harapan terhadap media untuk di masa yang akan datang, saya rasa media-media sekarang itu mungkin menurut Bu Bintan ya, menurut Bu Bintan nggak ada media yang independen. Media itu selalu condong ke apa yang ingin mereka suarakan di media tersebut gitu. Jadi sebetulnya independensi di sebuah media itu ya untuk saat ini itu omong kosong, karena senetral apapun media saat ini, dengan apa yang media itu ingin suarakan kepada masyarakat, ya secara tidak langsung media tersebut tidak independen dengan apa yang mereka suarakan. Artinya yang mereka suarakan di media adalah ya mereka support, mereka condong ke ya salah satu pihak begitu. Artinya untuk sebuah media saat ini saya berharap jangan bias, itu yang penting, karena kalaupun sebuah media itu bisa condong terhadap suatu golongan, tapi kuncinya adalah jangan bias gitu. Karena dengan bias akhirnya nantinya seluruh konsumen daripada media tersebut nantinya akan bisa menjadi fanatik begitu dengan media yang diberitakan, sehingga bias itu memicu dengan konflik-konflik masyarakat lainnya gitu. Itu yang ditakutkan. Makanya saya berharap media untuk di masa depan bisa lebih bijak dalam memilih isu, bisa lebih
niat lah dalam menentukan isu yang betul-betul ingin disuarakan begitu. Gitu sih. Oke, kalau dari aku pribadi aku setuju banget sama Kak Kemal. Itu untuk dari biar nggak terjadinya konflik, perpecahan, terus juga semoga harapannya ke depan media itu bisa lebih menjangkau luas masyarakat kita yang masih terpelosok, yang masih kecil, yang masih butuh banget bantuan daripada kita harus ngurusin misalnya video-video yang nggak benar, terus atau berita-berita hoax, dan juga semoga nggak ada lagi oknum-oknum yang mengatasnamakan suatu media terus akhirnya menyebarkan, terus akhirnya semua masyarakat percaya itu sih. Jadi harapannya semoga masyarakat kita bisa, dengan hadirnya kita sebagai jurnalis, sebagai media, masyarakat yang belum bisa punya suara lebih dan punya kekuatan untuk pemerintah bisa sampai terdengar itu lewat kita, dan kita bisa menyampaikan dengan baik secara fakta, secara akurat, dan tidak dilebih-lebihkan atau tidak dikurangkan kayak gitu. Oke, sebenarnya tuh aku lebih nambahin dari Kanya sendiri, karena bener banget kata Kanya bilang kalau misalnya tuh media itu butuh transparansinya itu sendiri gitu. Gimana caranya supaya semua itu bisa difilter dengan baik gitu dalam apalagi kan kita memberitakan sebuah informasi gitu yang harusnya memang kita tuh harus dikasih lebih jelas gitu, bukan yang emang memihak ataupun lebih kayak ke condong ke satu pihak gitu aja gitu. Jadi lebih kayak ke netral lah gitu, lebih ke netralisirnya aja dan transparansinya juga gitu. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan pendapatnya, Kak. Kita dapat melihat bahwa ekosistem berita digital terus berkembang dengan cepat dan menuntut kita untuk lebih kritis dalam mengonsumsi informasi. Harapannya, kegiatan seperti ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga semakin menguatkan komitmen kita terhadap jurnalisme yang akurat dan bertanggung jawab. Itulah liputan singkat kami dari Kuliah Umum Global News Ecosystem in the Digital Era. Saya Akila Mutia Kansa melaporkan.